Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islami Tinda, masih membahas tentang tema hidayah itu dijemput atau ditunggu. Masya Allah. Pertanyaan tadi sebelum iklan nih, Ustaz Lulung mau izin mewakili jamaah yang ada di rumah. Bagaimana keadaan orang ya setelah diberi hidayah oleh Allah? Apakah ada perubahan atau mungkin wajahnya lebih berseri-seri? Mohon izin penjelasannya. Terima kasih. Silakan. Udah bilang wajah saya berseri-seri, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu. Masih duduk, masih sehat, mudah-mudahan berkah sampai dunia dan akhirat. Ngomong-ngomong soal hidayah, jangan kemana-mana pemirsa. Bapak-bapak, ibu-ibu, encang-encing, nyak, babe, kakek, nenek, semua kesayangan, cucu, mantu semuanya ya. Aku masih di sini untuk tausiah. Tepuk tangan apa sih? Pelit amat. Kalau kita ngomongin hidayah, gimana tuh ya? Orang itu yang sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, apakah lebih kalem? Kalau lebih kalem, saya belum dapat hidayah dong ya. Karena saya belum kalem. Nah, di dalam pembukaan kalau kita lagi tausiah, kalau kita lagi pembukaan apapun, ibu-ibu majlis taklim ya Bu ya, bener nggak? Suka ada kalimat begini, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ya kan? Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Nggak ada yang diberikan hidayah kecuali semua dengan izin Allah. Gimana nih kalau orang itu pertama mendapatkan hidayah? Yang pertama adalah tutur katanya lebih bagus. Mungkin kalau ngomong dulu-dulu mendapat hidayah, ngomongnya kasar, ngomongnya nyakitin hati, ngomongnya ya Allah, mungkin pelan tapi kadang nyakitin di hati. Tapi ketika dapat hidayah, kata-kata lebih bermakna, lebih bagus. Wa qulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik. Ini yang pertama, jadi lebih bagus tutur katanya. Yang kedua, lebih kalem. Mungkin dulu yang namanya mainnya kasar, nazum menjalik, mungkin main tangan, KDRT. Dapat hidayah, lebih lembut sama pasangannya, lebih hormat sama guru-gurunya, lebih menghormati. Kalau kata guru saya Ustaz Maulana, sama yang lebih tua menghormati, yang sepadan menghargai, yang lebih muda disayangi. Dua tiga, menghargai, hormati, hargai, sayangi. Dua tiga, hormati, hargai, sayangi. Itu. Jadi orang kalau dapat hidayah lebih kalem, tutur kata lebih bagus, lebih bisa menjaga perilaku ya. Dulu mungkin yang tadi saya bilang buruk ya kan, KDRT, judes, nyinyir, juniper dan sebagainya, berubah menjadi orang yang kalem. Dan dia bisa memanfaatkan waktu. Dulu waktu belum dapat hidayah, apa aja gosip, apa aja gibah. Bu, tahu nggak sih Bu? Tahu nggak sih Bu? Tahu nggak sih Bu? Lu jangan bilang-bilang ya, jangan bilang pemirsa ya. Tapi ketika sudah dapat hidayah, waktu yang hanya mungkin 5 menit, 10 menit dijadikan ilmu buat dia. Aduh, zikir apa nih ya? Ini zikir hari Selasa, zikir hari Rebo, zikir ini. Pokoknya pengen hafalin doa. Jadi lebih memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Tadinya ngaji cuma 1 lembar misalnya, jadi 1 juz. Tadinya sedekah cuma 5.000 tadinya, jadi 6.000. Lumayan lah, nambah 1.000 ya pemirsa ya. Pokoknya intinya bahasanya lebih bagus. Karena apa? Karena dia tahu dalam hidayahnya dan taufiknya, kalau ngomong jelek setannya gede, kalau ngomongnya bagus setannya mengecil. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan kalau kamu ngomongnya bagus, itu setan tasogoro, kecil. Kalau kita ngomongnya jelek, itu setan menjadi besar, ta'azoma. Tapi jangan permainkan setan. Ntar ngomong jelek, ntar ngomong bagus, ntar jelek, ntar bagus, tuh setan gede kecil, gede kecil, gede kecil, repot. Maka ucapkanlah kalimat Astagfirullah Robbal baroya, Astagfirullah Khatai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Ustaz Alulung, Masya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan mendapatkan hidayah jadinya semuanya, Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jamaah. Orang dari tadi ribut mulu tentang hidayah. Terus kalau udah dapat hidayah bagaimana? Bu, kalau dapat hidayah gimana Bu? Dipertahanin gak Bu? Gimana cara mempertahankannya?
Nah, bengong semua tuh ya kan. Apakah baca doa atau apa yang harus kita lakukan? Coba kita tanya guru kita Ustadz Syah. Yes, Ustadz Syah, Fadol tepuk tangan Pak Ustadz Syah. Jamaah Islam itu indah yang ada di rumah atau yang ada di studio, kita buka kembali Al-Quran kita, surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Quran, surah Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan ayat 71. Kalau dikatakan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan daripada hidayah ini, tentu saja yang perlu diperhatikan ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan ketakwaannya. Ibu-ibu, jamaah, ketika seseorang ingin menambah imannya, kira-kira harus dengan apa? Cukup dengan doa? Tidak. Tentu saja orang yang ingin meningkatkan iman dan takwanya mesti menambah ilmunya. Mesti menambah ilmu. Kalau ingin melihat seseorang bagaimana dia ingin meningkatkan ketakwaannya, lihatlah bagaimana dia ingin semakin dalam mempelajari tentang agamanya. Bagaimana mungkin orang bisa memperbaiki sholatnya kalau dia tidak mau mempelajari ilmu tentang sholat? Bagaimana mungkin orang ingin menyempurnakan puasanya kalau dia tidak pernah mempelajari tentang puasa? Bagaimana mungkin seseorang bisa menambah kekuatan daripada power sedekahnya, daripada kesempurnaan sedekahnya kalau dia tidak pernah mempelajari ilmu tentang sedekah? Ada orang berangkat haji lalu ditanya, doakan saya jadi haji yang mabrur. Ditanya ulang, bagaimana engkau mau berangkat ke sana? Udah tahu gimana orang kalau berangkat haji? Nggak tahu. Sama dengan orang ingin berangkat ke pasar naik motor, lalu dikatakan doain saya selamat sampai ke pasar. Naik apa? Naik motor. Bisa naik motor? Nggak bisa. Subhanallah, dia berdoa ingin mendapatkan hidayah, berdoa mempertahankan hidayah, tapi tidak pernah mempelajari tentang ilmu agama. Tidak mau dengar pengajian, tidak mau ikut dengan kajian-kajian, tidak mau membuka kembali pelajaran-pelajaran tentang sholatnya, tentang ibadahnya. Maka yang mesti dilakukan untuk mempertahankan hidayah tersebut tidak lain dan tidak bukan semakin mempelajari daripada Islam, mempelajari tentang takwa itu sendiri. Oh, ternyata kata surah Al-Ahzab ayat 70, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur, yang benar. Berarti orang yang mengucapkan perkataan yang benar bagian daripada menggapai hidayah, bagian daripada menyempurnakan ketakwaannya. Ada bekas-bekas sujud pada dirinya. Kan dalam Al-Quran disebut orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk itu min athari sujud, ada bekas-bekas sujudnya. Bukan bekas sujud itu hanyalah tanda yang ada di dahi, Bu. Mau tahu bekas sujud itu yang asli seperti apa? Mau tahu? Orang yang ada bekas sujudnya itu berbuat salah pembantunya, dia tidak marah kepadanya. Kenapa dia tidak marah? Karena berbekas sujudnya. Berbuat salah anak-anaknya, keliru suaminya, dia tidak ngomel-ngomel. Kenapa dia tidak ngomel? Ada bekas sujudnya. Oh, tidak mungkin orang yang ada bekas sujud pada dirinya lalu dia berbuat pelit. Tidak mungkin.
Tidak mungkin orang yang ada bekas sujud pada dirinya lalu dia merendahkan orang lain. Orang yang masih suka merendahkan orang lain berarti belum ada bekas-bekas sujud pada dirinya. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi bekas sujud itu bukan di sini Ustaz Syamil. Bukan hanya tapi di situ, ya? di sini. Terbentuk daripada perilakunya. Masya Allah, tepuk tangan dong Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya. Kita kasih kesempatan lagi sama jamaah yang di studio mewakili di rumah untuk bertanya lagi sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo yang mau nanya angkat tangannya silakan. Gantian ya Ibu ya. Dari sebelah sini silakan Ibu, mohon izin berdiri. Oh iya, Masya Allah. Oke Ibu, sebentar Ibu ya. Saya mau kasih kesempatan sama bintang tamu dulu. Mohon maaf Ibu, gak apa-apa Ibu standby dulu aja. Silakan, ayo. Clara, ada yang ditanya juga? Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz, geser. Jangan ngalamin. Iya. Benarkah seorang istri itu adalah hidayah terbaik untuk seorang suami? Lalu bagaimana kalau misalnya suami tuh udah diingetin tapi masih tetap nggak sadar dan tetap maksiat Pak Ustadz? Gini, mohon izin kepada semuanya tanpa menggurui, kepada suami yang lagi nonton, semuanya tahulah pasangan itu adalah hidayah terbesar buat kita. Karena baik tidaknya manusia itu tergantung Allah datangkan orang terbaik untukmu. Makanya ketika Allah berkeinginan untuk menyelamatkan seseorang, Allah datangkan orang yang baik padanya untuk mendampinginya, untuk mengingatkannya, untuk menyadarkannya. Nah pertanyaannya, gimana kalau sudah diingatin oleh istri ternyata dia tidak mau mendengar? Dari sinilah kita kembali bahwa usaha itu ada, tapi mohon maaf, siapa pemberi hidayah? Allah. Sekali lagi Allah. Maka disinilah disebut, mohon maaf, kalau istri tidak taat kepada suami namanya nuzuz, pembangkangan istri ya, istri. Tapi kalau suami tidak peduli terhadap istri namanya ad-dayus. Makanya laki-laki, suami yang tidak ada kepeduliannya tidak akan dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi laki-laki. Coba kita sisi wanitanya bagaimana Ustazah Lulung? Kalau kita memiliki pasangan, bener banget guruku ya, bahwa kita itu adalah hidayah buat dia hidayah buat kita. Contohnya deh ya, contohnya nih ya, mohon izin. Saya misalnya orangnya cerewet, berantakan, suami orang rapi. Karena kita berpasangan dengan suami kita pertama-tama kita apaan sih, lama-lama jadi terbiasa untuk rapi. Jadi itu hidayah juga untuk masalah kerapihan, untuk masalah kedisiplinan dan sholat. Tadi kita apaan sih, itulah hidayah dari pasangan kita. Jadi, tapi ketika kita ngasih tahu atau pasangan kita ngasih tahu kita nggak dengar, ingat, la taziru waziratun wizra uhra. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Kita udah ngasih tahu, udah cerewet atau suami udah ngasih tahu kita, jangan pernah kita bencikan apa? Dosa ditanggung masing-masing. Kalau kata surat Fatir ayat 18. Dan yang ketiga adalah apa? Kalau dia masih juga bermaksiat, mungkin cara kita yang salah kepada suami saudara, karena suami tidak pernah mau dikasih tahu, tapi hanya diingatkan. Tuh 2, 3. Diingatkan. Nah kita suka sotoy. Masya jadi mungkin Allah. kitanya juga, saya nih ya sebagai istri harus bermuhasabah. Do you understand? Tapi ini Masya Allah luar biasa ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Memang yang namanya pasangan itu ibarat siang sama malam nih Clara. Ya, kalau lakinya pendiam, istrinya cerewet. Kalau istrinya pendiam, suaminya cerewet. Ini Masya Allah luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada jamaah yang mau bertanya. Ibu boleh berdiri lagi Ibu, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Imas dari Masjid Salim Karawang, Cilamaya Karawang. Saya mau bertanya. Iya Ibu Imas. Anak saya belum punya keinginan untuk memakai hijab. Bagaimana cara mengasih tahunya atau menyentuh hati anak saya agar segera menutup auratnya? Begitu pertanyaannya. Oh iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Masya Allah luar biasa. Pertanyaannya sopan banget. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu. Ya. Karena pertanyaannya waktunya udah habis Bu. Nanti kita lanjutin lagi setelah yang satu ini. Di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.
Alhamdulillah.